Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Industri mobil listrik saat ini berkembang dengan sangat pesat, ditandai dengan semakin banyaknya pilihan varian dan merek yang tersedia di pasar. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran besar merek-merek asal Tiongkok yang semakin kompetitif. Selain Tesla yang dikenal sebagai pelopor di industri ini. Tidak hanya jumlah unit yang beredar di pasaran yang terus meningkat, tetapi harga mobil listrik juga semakin bersaing. Jika melihat kondisi pasar mobil listrik di Indonesia, konsumen kini memiliki banyak pilihan mulai dari MPV, SUV, van hingga mini EV dengan rentang harga yang bervariasi. Bagi yang berencana membeli mobil listrik tetapi memiliki anggaran terbatas di kisaran 200 jutaan, kini sudah tersedia beberapa model yang secara resmi dipasarkan di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya dibanderol di bawah harga tersebut. Hal ini tentu bisa menjadi opsi bagi kamu yang mempertimbangkan untuk mencoba mobil ramah lingkungan ini. Apalagi Indonesia yang berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Tentu tahun-tahun selanjutnya harga mobil listrik makin menggiurkan. Langsung saja kita akan membahas 5 mobil listrik terbaru harga 200 jutaan yang sudah resmi rilis di Indonesia. Mobil apa saja itu? Mari masuk ke list mobil yang pertama. Number 5. VinFast VF3. Salah satu pilihan mobil listrik dengan harga sekitar 200 jutaan yang menarik adalah produk dari produsen asal Vietnam, yaitu VinFast. Mobil listrik berukuran kecil ini dirancang khusus untuk mobilitas di perkotaan, dengan dimensi yang ringkas namun tetap memiliki performa yang optimal. Dari segi desain, mobil ini memiliki tampil unik dengan perpaduan garis tegas dan sudut tajam, memberikan kesan modern serta futuristik. Bentuknya yang kompak bahkan bisa dibilang menyerupai versi mini dari Suzuki Jimny, namun dengan tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Pada tampilan depan, VinFast VF3 terlihat cukup minimalis dengan lampu utama, grill, dan emblem yang dirancang saling terhubung. Sementara bumpernya dibuat solid juga gagah. Mobil SUV mungil tersebut mempunyai dimensi panjang 3190 mm, lebar 1679 mm, dan tinggi 1622 mm, serta ground clearance 191 mm yang cukup tinggi. Interior VinFast VF3 dirancang dengan nuansa modern dan kenyamanan bagi pengguna. Mobil ini dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 10 inci sebagai sistem hiburan utama, serta kabin yang dapat menampung hingga 4 penumpang. Selain itu, bagasi mobil ini cukup luas, dengan kapasitas mencapai 285 liter saat kursi belakang dilipat, memberikan fleksibilitas lebih dalam menyimpan barang. Dari segi performa, VF3 dibekali baterai yang mampu menempuh jarak hingga 215 km berdasarkan standar NEDC. Motor listriknya menghasilkan tenaga sebesar 40 horsepower dengan torsi 110 Nm, memberikan akselerasi yang cukup responsif. Mobil ini dapat melaju dari 0 hingga 50 km per jam dalam waktu sekitar 5,3 detik, menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna kendaraan listrik perkotaan. Karena mobil ini juga didukung DC fast charging, maka pengisian baterai dari 10 hingga 70% hanya butuh waktu 36 menit saja. Kalau kamu tertarik, VinFast berani menawarkan mobilnya di Indonesia start dari 227 juta rupiah. Gokilnya lagi, mobil ini dibanderol 189 juta untuk 1000 pembeli pertama. Pantas mobil ini laku keras di Vietnam. Semoga Indonesia punya brand mobil yang bersaing untuk merilis mobil di harga yang sama layaknya VinFast VF3 ini. Number 4. Wuling REV Lite. Wuling bukanlah pemain baru di pasar otomotif Indonesia, tetapi sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dalam ajang pameran otomotif, Wuling memanfaatkan kesempatan ini untuk merilis 2 mobil listrik terbaru, yaitu Cloud EV dan REV. Tidak hanya menghadirkan beberapa penyegaran pada REV Lite, Wuling juga menawarkan harga yang menarik, menjadikannya pilihan yang semakin menggoda bagi para konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik.
Dari segi eksterior, Wuling REV mengusung desain minimalis yang sesuai dengan dimensinya yang ringkas. Lampu utama berukuran lebar dengan desain vertikal dipadukan dengan daytime running light atau DRL yang ramping, memberikan kesan futuristik. Menambah daya tariknya, DRL tersebut dirancang memanjang di seluruh bagian depan, semakin memperkuat tampilan modern dari mobil listrik ini. Wuling REV kini hadir dengan tampilan baru yang lebih elegan berkat pilihan warna Starry Black. Selain itu, desain pelek juga mendapatkan pembaruan untuk memberikan kesan lebih segar. Pada bagian interior, mobil ini mengusung konsep warna tamarin sunset yang terinspirasi dari Asam Jawa, menciptakan suasana kabin yang lebih nyaman dan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Wuling REV Lite dibekali baterai LFP dengan sertifikasi IP67 yang memiliki kapasitas 17,3 kWh, memungkinkan mobil ini menempuh jarak hingga 200 km dalam sekali pengisian daya. Dari segi performa, kendaraan listrik ini dilengkapi motor penggerak yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 30 kW atau setara 40 horsepower, serta torsi puncak 110 Nm, memberikan pengalaman berkendara yang efisien dan bertenaga. Soal harga, Wuling membanderol mobil ini dengan varian terendah seharga 180 juta rupiah. Bisa jadi opsi bagi kamu yang cari mobil listrik di harga 100 jutaan. Number 3. Hyundai Boma EV. Kamu pengen cari mobil model Alphard, nyaman, elegan, budget murah, dan bertenaga listrik? Mungkin Hyundai Boma EV ini adalah jawabannya. Sebelumnya, mobil ini juga sudah pernah kita bahas Agustus tahun lalu. Kalau kamu penasaran terkait detailnya, bisa cek link yang ada di sudut video ini. Lanjut, Mini EV ini bertampang Alphard. Ini akhirnya secara resmi masuk ke pasar Indonesia. Di negara asalnya, merek Hyundai ini juga nggak sembarangan sih, karena mereka sudah memulai kiprahnya sejak tahun 1995. Mereka memasukkan salah satu mobil listriknya di bawah naungan Yutomo Corp berdasarkan hasil survei kebutuhan market yang mereka lakukan. Selain eksterior khususnya depan yang mirip banget dengan Alphard, mobil ini tentu memiliki beberapa perbedaan, yakni dimensi dan juga logo yang digunakan. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 3.517 mm, lebar 1.495 mm, dan tinggi 1.660 mm, serta jarak sumber roda berukuran 2.495 mm. Tentu mobil ini juga bersaing di segmen mini EV, seperti pada list mobil di video ini. Salah satu hal yang unik dimiliki oleh Hyundai Boma EV ialah peleknya yang lebih besar berukuran 15 inci berbahan aluminium. Dari samping, desain Boma EV ini juga tidak terlalu spesial, namun not bad lah untuk sebuah mobil listrik mini. Masuk ke interior, Hyundai tampak berusaha untuk menghadirkan nuansa premium dan kesan futuristik. Perpaduan warna dual tone pada interior juga memberikan kesan elegan dengan kombinasi warna putih gading dan biru muda yang segar serta menarik. Pada bagian tengah, dashboard terdapat head unit relatif kecil, yakni berupa layar sentuh 10,25 inci. Adapun tampilan desain sistem perangkat lunaknya mirip kepunyaannya Chery. Soal spesifikasi, Hyundai Boma EV dibekali motor listrik tipe permanen magnet Synchronos yang ditenagai baterai 18,5 kWh berjenis lithium ternary. Menurut klaim di atas kertas, tenaga maksimumnya mencapai 30 kWh sehingga bisa menyuplai daya untuk melaju sampai kecepatan maksimum 100 km per jam. Adapun dalam posisi baterai penuh, Boma EV dapat menempuh jarak 225 km. Soal harga, mobil ini dibanderol pada range start dari 199 juta rupiah di Indonesia. Number 2. Ceres E1. Merek dengan nama unik ini mungkin mengingatkan kita pada salah satu merek coklat Meses yang sudah sangat dikenal. Mobil listrik ini berada di bawah naungan PT Sokonindo Mobile, perusahaan yang saat ini memasarkan dua merek mobil di Indonesia, salah satunya Ceres ini. Secara tampilan, Ceres E1 ini memiliki wujud mungil dan stylish. Tak jauh berbeda dengan mobil listrik lain, bagian fascia Ceres E1 didominasi dengan grill tertutup, serta lampu depan yang atraktif dan modern. Soal dimensi, mobil ini memiliki panjang 3030 mm, lebar 1495 mm, dan tinggi 1640 mm.
serta jarak sumbu roda berukuran 1960 mm. Series S1 hadir dengan baterai lithium iron phosphate yang berbeda kapasitas untuk masing-masing varian. Varian B-Type memiliki baterai 13,8 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 180 km dalam sekali pengisian penuh. Sedangkan L-Type dibekali baterai 16,8 kWh dengan jarak tempuh maksimal 220 km. Keamanan baterainya telah teruji dengan sertifikasi IP67 sehingga lebih tahan terhadap air dan aman serta resiko korsleting saat melewati genangan. Dari segi performa, Series S1 cukup bertenaga dengan motor listrik yang menghasilkan daya 25 kW atau setara 33 horsepower pada varian B-Type dan 30 kW atau setara 40 horsepower untuk varian L-Type, serta torsi maksimum 100 Nm. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis untuk pengalaman berkendara yang lebih praktis. Untuk pengisian daya, Series S1 telah dilengkapi charger Type 2 yang kompatibel dengan standar SPKLU di Indonesia. Namun teknologi pengisian cepat belum tersedia. Berdasarkan klaim dari Sokonindo, waktu pengisian daya dari 10% hingga 90% membutuhkan sekitar 4 jam. Soal harga, mobil ini di Indonesia dibanderol mulai dari 189 juta hingga 290 juta rupiah. Number 1. Neta V2. Salah satu pilihan menarik di segmen mobil listrik dengan harga sekitar 200 jutaan adalah Neta, khususnya varian V2. Kehadiran mobil ini membawa alternatif segar bagi konsumen yang mencari SUV listrik di Indonesia. Dari segi desain, Neta V2 tampil sederhana namun tetap memberikan kesan agresif, terutama di bagian depan. Mobil ini memiliki grill dan bumper yang terintegrasi dengan tampilan lebar, memberikan kesan kokoh. Selain itu, desain lampu utama yang lebar dipadukan dengan cekungan di kedua sisi lampu depan semakin menegaskan karakter khas dari basa desain Neta ini. Soal dimensi, mobil ini hadir dengan panjang 4070 mm, lebar 1690 mm, dan tinggi 1540 mm, serta jarak sumbu roda berukuran 2420 mm. Sedangkan untuk ground clearance berada pada 130 mm, sehingga mobil ini menawarkan keseimbangan antara kenyamanan berkendara dan kemudahan manuver di jalanan kota yang padat. Neta V2 menawarkan berbagai fitur canggih yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan penggunanya. Salah satu peningkatan ada pada head unit yang lebih responsif. Hal ini berkat penggunaan chipset MediaTek Dimensity MT8675. Head unit yang berukuran 14,6 inci ini beresolusi 1900x1080 Full HD memberikan pengalaman user interface dan user experience yang lebih baik. Soal performa, mobil ini menggunakan baterai jenis lithium ferrophosphate atau LFP berkapasitas 36,1 kWh. Berdasarkan klaim pabrikan, Neta V2 mampu menempuh jarak hingga 384 km dengan metode NEDC dan 401 km dengan metode CLTC. Tenaga yang dihasilkan oleh motor listriknya adalah sebesar 95 PS dengan torsi 150 Nm, serta dilengkapi dengan dua mode berkendara, yaitu normal dan sport. Nah, bagi kamu yang tertarik, Neta V2 sendiri pada varian terendah dibanderol pada range harga 299 juta rupiah resmi di Indonesia. Nah, itu dia 5 mobil listrik terbaru harga 200 jutaan yang sudah resmi rilis di Indonesia. Kira-kira dari kelima mobil itu, apakah kamu punya pertimbangan untuk mencoba mobil listrik dengan budget terbatas? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Walaupun begitu, dengan perkembangan mobil listrik ini, tentu semakin lama mobil listrik akan semakin terjangkau seiring dengan penggunaannya dan implementasi dalam tempat charge atau pengisian yang ada di Indonesia. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b_otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.